Materi yang akan disampaikan pada video kali ini sangat basic, yaitu mengenai sistem pencatatan ganda. Kadang disebut juga sistem pembukuan berpasangan atau sistem akuntansi berpasangan. Ini merupakan kelanjutan dari topik sebelumnya mengenai laporan keuangan. Jadi saya menyampaikan produknya dulu, outputnya dulu dari sistem akuntansi, baru kemudian mulai dengan video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menyusun laporan keuangan sebagaimana yang saya paparkan pada video sebelumnya. Sistem pencatatan ganda atau sistem pembukuan berpasangan, double entry bookkeeping system, ini adalah metode pencatatan yang digunakan dalam akuntansi keuangan. Sistem ini mengharuskan setiap transaksi akuntansi dicatat setidak-tidaknya 2 kali di 2 tempat. Tempat ini biasa disebut akun atau di masa lalu kadang disebut rekening atau perkiraan. Dari 3 nama ini, akun, rekening, perkiraan, yang paling saya tidak mengerti itu kata perkiraan. Dari mana kata itu berasal dan mengapa disebut demikian? Lebih dari 25 tahun saya belajar akuntansi, saya belum juga menemukan dari mana asal kata perkiraan itu. Penggunaan istilah akun ini lebih belakangan, terjemahan dari kata account dalam bahasa Inggris, dan itu juga yang menjadi dasar dari kata accounting, yang di Indonesia diterjemahkan dengan istilah akuntansi. Jadi kalau saya rumuskan ulang poin ini, setiap transaksi akuntansi setidak-tidaknya harus dicatat di 2 akun. Dan setiap akun itu setidaknya akan memiliki 2 kolom. 1 kolom disebut debit, 1 kolom lagi disebut kredit. Debit artinya kiri dan kredit artinya kanan. Nanti saya akan menjelaskan tentang ini lebih lanjut. Dan ini yang terpenting, nilai rupiah transaksi yang dicatat di sebelah kiri harus sama dengan nilai rupiah transaksi di sebelah kanan. Istilahnya balanced atau seimbang. Selanjutnya yang perlu Anda mulai familiar adalah istilah bagan akun, atau dalam bahasa Inggris ini disebut chart of accounts. Seperti yang disajikan pada gambar, bagan akun itu sebenarnya hanya daftar akun yang digunakan oleh suatu entitas beserta dengan kode dan klasifikasinya. Setiap akun harus dibubuhi dengan kode, kemudian namanya apa, kemudian akun itu masuk dalam kelompok yang mana. Dan yang harus Anda pahami adalah bagan akun itu untuk setiap entitas boleh berbeda-beda. Jadi yang namanya nama rekening atau nama akun itu tidak ada aturannya. Anda boleh menggunakan nama akun apa saja, yang penting deskriptif. Dia menjelaskan apa konten dari akun tersebut, tapi tidak ada pakemnya. Tapi kaidah akuntansi itu terutama mengatur pada tingkat klasifikasinya. Dan klasifikasi inilah yang mungkin untuk sementara ini harus Anda familiarkan. Aset atau aktiva atau harta, klasifikasi kedua liabilitas, kewajiban atau utang, klasifikasi ketiga ekuitas atau di masa lalu sering disebut modal, klasifikasi keempat adalah penghasilan, dan klasifikasi kelima adalah beban, yang kadang-kadang disebut juga dengan istilah biaya. Jadi Anda lebih baik jika memfokuskan kepada klasifikasi ini daripada kepada nama-nama akunnya nanti dalam praktek. Dan yang harus Anda pahami di sini adalah bahwa bagan akun itu ditetapkan di awal ketika sistem akuntansi itu dirancang. Jadi Anda sebagai akuntan tidak memikirkan nama akun itu pada saat transaksi terjadi. Manual akuntansi atau pedoman akuntansi yang diterapkan di suatu entitas akan memberikan panduan yang sangat jelas. Kalau transaksinya begini, akun mana yang didebet dan akun mana yang dikredit. Anda tidak seperti ketika mengerjakan soal, dadakan membuat nama akun ya. Dalam kenyataan, nama akun itu predetermined, ditentukan sebelumnya. Pada gambar, nama-nama akun yang saya sajikan ini adalah nama-nama akun kantor jasa akuntansi Sabrina, yang juga sudah saya tampilkan laporan keuangannya pada video sebelumnya. Untuk kelompok aset,
Di sini Anda punya akun kas, kemudian piutang usaha, alat tulis kantor atau perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor. Pada kelompok liabilitas atau hutang, Anda punya dua akun, yaitu utang usaha dan utang gaji dan upah. Pada kelompok ekuitas, ada modal pemilik, ada dividen. Oke, setelah sistem pencatatan ganda, pengertian akun, kemudian bagan akun, berikutnya adalah saldo normal. Sering timbul salah konsepsi atau salah paham bahwa debit itu artinya bertambah, kredit artinya berkurang, atau ada juga mungkin yang mempersepsikan sebaliknya, karena ketika tabungan mereka bertambah di kredit dan ketika tabungan mereka berkurang di debit, ada juga yang menafsirkan debit itu artinya berkurang, kredit artinya bertambah. Yang benar adalah akun itu bertambah atau berkurang tergantung kepada saldo normalnya. Satu akun bisa memiliki saldo normal debit dan akun lain bisa memiliki saldo normal kredit. Gambar yang saya sajikan di sebelah kanan ini hanya konseptual saja sifatnya. Perhatikan, akun itu selalu memiliki dua sisi, atau dalam praktek dua kolom ya. Ada kolom debit dan ada kolom kredit. Debit dan kredit bukan bertambah atau berkurang artinya, tetapi kiri dan kanan saja. Dia tidak punya makna secara khusus dalam akuntansi. Istilah ini lebih merupakan konvensi ya, kebiasaan kita aja. Selain akun itu bersaldo normal debit atau bersaldo normal kredit, akun pada saat tertentu bisa bersaldo debit atau bisa bersaldo kredit. Apa yang dimaksud dengan saldo debit? Saldo debit artinya jumlah yang didebit lebih banyak daripada jumlah yang dikredit. Dan hal yang sebaliknya berlaku. Saldo kredit artinya jumlah yang di sebelah kredit lebih banyak daripada jumlah yang di sebelah debit. Untuk memahami akun mana saja yang bersaldo normal debit dan mana yang bersaldo normal kredit, mari kita kembali ke persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Di video sebelumnya, saya juga sudah menjabarkan bahwa ekuitas itu terdiri dari 4 komponen. Dia bertambah dengan adanya setoran modal, berkurang dengan adanya dividen, bertambah lagi dengan adanya penghasilan, dan berkurang dengan adanya beban. Yang saya tampilkan di sebelah kanan ini namanya persamaan akuntansi yang diperluas. Yang diperluas artinya komponen-komponen ekuitasnya kita sebutkan satu persatu. Nah, sekarang mari kita gunakan kaidah aljabar. Supaya tidak ada yang bertanda negatif, maka yang bertanda negatif kita pindahkan ke sebelah kiri persamaan. Persamaan akuntansi sekarang menjadi aset ditambah dividen ditambah beban sama dengan liabilitas ditambah setoran modal ditambah penghasilan. Dengan simulasi aljabar semacam ini, mudah-mudahan bisa menghindari Anda dari beban untuk menghafalkan ya. Anda sekarang tahu bahwa mana akun yang bersaldo normal debit, dia adalah akun-akun yang masuk dalam kategori aset, dividen, dan beban. Dan mana akun yang bersaldo normal kredit, dia adalah akun-akun yang masuk dalam kelompok liabilitas, setoran modal, dan penghasilan. Jadi sekarang Anda bisa punya gambaran, kalau aset bertambah, itu berarti kita mencatatnya di sebelah debit. Kalau liabilitas bertambah, kita mencatatnya di sebelah kredit. Kalau dividen bertambah, kita debit. Setoran modal bertambah, kita kredit. Beban bertambah, di debit. Penghasilan bertambah, di kredit. Istilah selanjutnya yang harus saya kenalkan sebelum kita melakukan analisis transaksi adalah akun real dan akun nominal. Apa yang dimaksud dengan akun real? Akun real ini adalah akun yang dilaporkan di neraca. Setelah saya menyajikan contoh neraca pada video sebelumnya, Anda tahu bahwa yang dilaporkan di neraca itu adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Akun real ini kadang-kadang disebut juga akun permanen. Kenapa demikian? Karena saldo akun real ini sifatnya akumulatif antar periode.
Jadi aset itu mutasinya berlaku lintas perioda. Liabilitas juga demikian, mutasinya, penambahan dan pengurangannya berlaku lintas periode. Demikian juga dengan sebagian ekuitas yang merupakan akun nominal. Untuk ekuitas itu hanya dividen. Karena dividen ini sejatinya adalah pengurangan modal yang timbul dari transaksi penarikan aset oleh pemilik. Akun nominal itu secara umum adalah akun laba rugi, penghasilan dan beban. Berbeda dengan akun real yang mutasinya berlanjut dari periode ke periode, akun nominal ini pada akhir periode biasanya saldonya dipindahkan ke ekuitas melalui prosedur yang dinamakan prosedur penutupan atau jurnal penutup. Akun yang termasuk dalam kategori nominal ini adalah penghasilan dan beban, laba rugi ya, dan dividen. Tapi Anda harus tahu bahwa dividen itu bukan komponen beban ya, bukan komponen laba rugi. Dia adalah akun ekuitas yang sifatnya mengurangi ekuitas. Biasanya kalau di PT, dividen ini bisa saja dihilangkan, tetapi langsung laba ditahan di debit. Kalau di perusahaan perseorangan, bisa saja modal pemilik langsung di debit tanpa menggunakan akun dividen. Oke, setelah konsep-konsep pentingnya saya perkenalkan, dimulai dari sistem pembukuan berpasangan, pengertian akun, saldo normal, saldo debit dan saldo kredit, dan akun real dan akun nominal, kita sekarang sudah bisa mencoba untuk melakukan analisis transaksi. Bagaimana pengaruh transaksi terhadap sistem akuntansi. Dan lagi-lagi kita akan menggunakan transaksi yang laporan keuangannya sebenarnya sudah disajikan pada video sebelumnya. Nama perusahaannya adalah Kantor Jasa Akuntansi atau KJA Sabrina. Transaksi pertama terjadi pada tanggal 1 Juli. Sabrina menanamkan kas sejumlah 28 juta untuk mendanai KJA Sabrina yang didirikannya. Secara teknis ini bisa saja dilakukan oleh Sabrina dengan cara membuka rekening khusus untuk bisnis barunya ini. Hal yang penting untuk Anda pahami adalah bahwa akuntansi itu menganut konsep entitas ekonomi. Apa arti dari konsep entitas ekonomi? Maksudnya adalah KJA Sabrina ini dianggap satu entitas yang tersendiri, terpisah dari Sabrina sebagai pemiliknya. Dan ilustrasi kita kali ini akan berada di perspektif KJA Sabrina, bukan di perspektif pemiliknya. Sehingga ditinjau dari sudut pandang KJA Sabrina, transfer dana pribadi dari tabungan Sabrina ke tabungan KJA Sabrina itu merupakan penerimaan kas. Jurnal yang saya berikan di sini tidak ada dalam praktek mungkin, tetapi lebih bersifat menunjukkan dampak dari transaksi ini terhadap sistem akuntansi. Anda mungkin tidak membacanya seperti di masa silam, kas pada modal pemilik, tetapi baca dengan cara begini. Akun kas bertambah di debit sejumlah 28 juta, dan akun modal pemilik bertambah di kredit sejumlah 28 juta. Dan akhirnya saya menyebut transaksi ini sebagai aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh KJA Sabrina. KJA Sabrina menerima kucuran modal dari pemilik sejumlah 28 juta. Penggunaan istilah aktivitas pendanaan ini sebenarnya supaya Anda familiar dengan klasifikasi yang ada di laporan arus kas. Dan memang fitur bisnis itu selalu memiliki 3 aktivitas. Aktivitas pendanaan ketika entitas melakukan fundraising, mendatangkan sumber pendanaan, aktivitas investasi ketika dia membeli fasilitas, dan aktivitas operasi ketika dia menyelenggarakan aktivitas rutin dengan customer dan juga supplier. Oke, setelah melaksanakan aktivitas pendanaan pertama kali, kita berada di pihak KJA Sabrina sekarang, melihat dari perspektif KJA Sabrina. Aktivitas selanjutnya yang dilakukan di sini disebutkan sebagai aktivitas investasi, karena KJA Sabrina membeli peralatan kantor.
aset tetap, meja, kursi, lemari arsip. Saya juga di sini tidak menyebutkan harga untuk peralatan itu, tetapi biaya perolehan. Ini berarti bukan cuma harga faktur yang dicatat, tetapi juga semua biaya sampai dengan peralatan itu siap digunakan. Termasuk biaya angkut kalau biaya angkut ditanggung oleh KJA Sabrina selaku pembeli. Totalnya adalah 20 juta. Jadi dalam akuntansi itu kita menganut prinsip biaya perolehan. Angka 20 juta ini bukan harga faktur dari penjual, tetapi mencakup semua biaya. Bahkan tadi saya katakan kalau ada unsur biaya angkut, ada unsur biaya kulinya misalnya, itu juga tercakup dalam yang 20 juta ini. Dalam kenyataan biaya perolehan mungkin tidak bulat seperti ini, tetapi kita untuk mempermudah penghitungan, kita asumsikan saja bulat. Dari jumlah 20 juta itu yang dibayar cash 6 juta, dan sisanya dibayar secara kredit. 14 juta pembayarannya ditangguhkan. Oke, kita lihat notasi jurnalnya. Ini juga mungkin tidak akan Anda temukan dalam praktek, sekali lagi saya tegaskan. Anda tidak perlu membacanya peralatan kantor pada kas pada utang usaha. Cara membaca jurnal yang sangat purba sekali, ancient. Dengan digunakannya sistem komputer saat ini, bahkan mungkin aktivitas jurnal dengan posting itu terjadi bersamaan. Yang perlu Anda tekankan di sini bahwa transaksi yang merupakan aktivitas investasi ini mengakibatkan aset berupa peralatan kantor bertambah, senilai biaya perolehannya 20 juta, kas berkurang karena memang kita menyerahkan kas 6 juta, dan kita mencatatnya nanti di dalam akun kas itu di sebelah kredit. Utang usaha bertambah. Kita mencatatnya di sebelah kredit sejumlah 14 juta yang akan kita bayar di kemudian hari. Peralatan sudah dibeli, kantor sudah ada furniture-nya, tetapi kita belum punya ATK nih si KJA Sabrina ini. Maka agar pelayanan kepada customer bisa dilakukan, tentu saja berikutnya adalah pembelian alat tulis kantor, yang kadang Anda juga menyebutnya dengan istilah perlengkapan kantor. Alat tulis kantor ini sebenarnya termasuk dalam kategori persediaan ya, kalau di dalam standar akuntansi, persediaan alat tulis kantor, sehingga dia merupakan aset sebelum digunakan. Dan karena KJA Sabrina ini kasnya masih sedikit, dia ngutang dulu kepada temennya si Sabrina ini, jadi dia punya pedagang atau punya penjual ATK yang sudah kenal baik dengan pemiliknya, dengan Sabrina, sehingga bersedia untuk memberikan alat tulis kantornya dan dibayar belakangan. Nilainya 1.600.000. Aset berupa alat tulis kantor di debit sejumlah 1.600.000, kemudian utang usaha lagi-lagi bertambah sejumlah 1.600.000. Antara utang usaha pada transaksi sebelumnya dengan utang usaha pada transaksi sekarang, itu bisa jadi suppliernya berbeda. Bisnis baru berdiri sudah bayar asuransi. Keren sekali KJA Sabrina ini. Anggap saja demikian ya, asuransi kebakaran misalnya dia bayar polisnya sejumlah 3.600.000. Dan coveragenya adalah untuk jangka waktu 1 tahun. Efeknya terhadap sistem akuntansi, aset berupa asuransi dibayar di muka bertambah sejumlah 3.600.000 dan kas berkurang sejumlah 3.600.000. Dan ternyata beruntung sekali KJA Sabrina ini belum 1 bulan beroperasi sudah dapat klien. Yang perlu Anda pahami di sini bahwa pengakuan pendapatan honorarium ini yang sejumlah 7.600.000 ini hanya boleh dilakukan ketika KJA Sabrina itu sudah menyerahkan jasanya kepada klien. Artinya bukan pada saat kontrak disepakati, tetapi pada saat jasanya itu sudah selesai diberikan. Katakanlah misalnya di sini jasanya adalah jasa pembuatan laporan keuangan, maka pengakuan pendapatan honorarium itu baru terjadi setelah laporan keuangannya selesai dibuat. Pada saat itu biasanya perusahaan jasa menerbitkan invoice. Invoice itu pada intinya menunjukkan kepada customer berapa jumlah yang harus dibayar.
Dan sebelum kasnya diterima, maka akun yang didebet bukan kas, melainkan piutang usaha. Dari jurnal ini Anda bisa melihat bahwa pengakuan pendapatan dalam akuntansi tidak menunggu sampai dengan kas diterima, tapi terjadi pada saat jasa diserahkan. Bisa terbayangkan, berarti di dalam penghitungan laba rugi itu sebenarnya ada unsur yang masih bersifat non-cash, yang belum menjadi uang. Pendapatan itu tidak mencerminkan arus kas masuk. Oke, berikutnya adalah pembayaran kepada pemasok terkait dengan pengadaan peralatan yang dilakukan pada awal KJA ini beroperasi. Coba Anda perhatikan di sini notasi jurnalnya. Utang usaha di debit itu untuk menunjukkan bahwa kewajiban kita kepada supplier berkurang dengan dilakukannya pembayaran. Di sisi lain, aset berupa kas berkurang dengan jumlah yang sama, yaitu yang diserahkan kepada supplier sebagai pembayaran utang usaha. Selanjutnya adalah pembayaran kepada karyawan. Anda harus menyadari di sini bahwa dalam akuntansi, ketika Anda menerima karyawan, kontrak kerja disepakati dengan karyawan, kejadian semacam itu belum mempengaruhi sistem akuntansi. Sistem akuntansi akan mulai merekam karyawan pada saat mereka sudah bekerja di perusahaan. Jadi kalau baru menandatangani kontrak kerja, sistem akuntansi belum terpengaruh. Ketika karyawan bekerja, kemudian gajinya dibayar, pada saat itulah beban bertambah sejumlah 3.200.000 dan kas berkurang sejumlah 3.200.000. Si Sabrina ini mungkin memiliki satu admin atau resepsionis yang bekerja sebagai asisten atau untuk melakukan tugas-tugas administrasi bagi KJA Sabrina. Klien membayar faktur tagihan, invoice yang telah diterbitkan sebelumnya. Perhatikan di sini Anda tidak mengkredit pendapatan honorarium, tetapi mengkredit piutang usaha. Artinya, satu aset bertambah, kas, dan aset lain yang berkurang, piutang usaha, sejumlah 2.800.000. Oke, transaksi ini sama fiturnya ya. KJA Sabrina menerbitkan invoice dan klien belum bayar, sehingga jurnalnya aset berupa piutang bertambah 3 juta dan pendapatan honorarium juga bertambah sejumlah 3 juta. Nama piutang usaha ini juga kadang-kadang disebut dengan tagihan ya. Artinya tagihan perusahaan kepada customer. Biaya transportasi atau kalau dalam istilah praktis kita bisa menyebutnya biaya perjalanan, ini mungkin terjadi ketika KJA Sabrina atau stafnya atau Sabrinanya sendiri mendatangi tempat klien. Beban transportasi bertambah 800.000 dan kas aset berkurang 800.000. Saya menyebut penarikan tunai itu sebagai aktivitas pendanaan karena substansi dari transaksi ini sebenarnya adalah pembagian atau pendistribusian keuntungan kepada pemilik. Ini adalah kebalikan dari transaksi pertama ketika Sabrina melakukan investasi ke dalam bisnisnya yang bernama KJA Sabrina. Akun dividen atau yang mungkin Anda juga familiar dengan istilah prive didebet sejumlah 1.200.000 dan kas aset berkurang dikredit sejumlah 1.200.000. Oke, ketika jurnal-jurnal tadi disajikan secara keseluruhan dalam satu format tabel, penyajiannya menjadi seperti yang saya tampilkan pada slide ini. Di masa lalu memang mungkin ada bentuk jurnal semacam ini dalam catatan akuntansi, tapi di masa kini Anda mungkin tidak menemukan catatan seperti ini di dalam instansi tempat Anda bekerja. Kenapa demikian? Karena memang di masa sekarang jurnal itu bentuknya elektronis ya. Anda tidak mengisinya melalui kolom, tetapi mengisinya mungkin melalui formulir, melalui scanner, melalui pembaca kartu, mesin ATM, dan sebagainya. Tapi sistem pencatatan ganda itu tetap berlaku sampai sekarang. Ini adalah ilustrasi tampilan akun standar.
Kolomnya terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Serta yang paling kanan adalah saldo. Format semacam ini mungkin masih suka Anda temukan di buku tabungan. Tapi lagi-lagi ini hanya bersifat ilustrasi saja. Coba Anda perhatikan misalnya untuk kas 28 juta bertambah, saldonya bertambah 28 juta. Kemudian ada pengurangan 6 juta, maka saldonya berkurang dari 28 menjadi 22 juta. Demikian juga untuk akun-akun yang ada di bawahnya. Saya kira ini bukan hal yang sulit bagi mahasiswa yang sedang belajar akuntansi misalnya atau pelajar di SMK. Memindah bukukan jurnal ke buku besar itu bukan suatu hal yang sulit. Yang sulit itu analisis transaksi yang tadi ya. Hanya di sini saya mungkin perlu menyampaikan dua konsep yang saling berkaitan. Saya bilang konsep ya, karena fisiknya mungkin sekarang sudah tidak lagi sama, yaitu konsep buku besar, ledger, dan akun atau account. Yang dimaksud dengan ledger dalam akuntansi adalah satu set akun atau satu kumpulan akun. Atau dengan kata lain, ledger itu terdiri dari akun-akun. Sebagai contoh, istilah general ledger itu berarti salah satu ledger yang isinya adalah akun-akun neraca dan laba rugi. Anda juga nanti akan menemukan ada ledger untuk supplier, ada ledger untuk customer, ada ledger untuk inventory, ada juga ledger untuk aset tetap dan sebagainya. Di dalam setiap ledger itu akan terdiri dari akun-akun yang sejenis. Misalnya untuk ledger customer, akun-akunnya itu adalah individual customer. Untuk ledger pemasok atau supplier, akunnya adalah individual supplier. Untuk ledger persediaan, maka akunnya adalah setiap item persediaan. Di masa lalu ketika masih sistem manual, kadang-kadang disebut satu akun persediaan itu adalah satu kartu persediaan. Demikian seterusnya ya. Jadi yang namanya ledger itu bukan cuma satu. Dalam sistem akuntansi yang berbasis komputer, ledger itu juga akan banyak ditemui sebagai file master. Ada file master customer, file master supplier, file master inventory, dan sebagainya. Yang di dalamnya itu akan terdiri dari catatan-catatan untuk setiap item. Record-record untuk setiap item. Dan yang terakhir, ini disebut dengan neraca saldo atau daftar saldo. Di zaman sekarang ketika komputer sudah digunakan secara ekstensif dalam praktek akuntansi, daftar saldo ini sebenarnya bisa di-generate kapan saja Anda mau. Bahkan begitu jurnal dicatat, neraca saldo bisa langsung kelihatan ya. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah karena ketika Anda menjurnal, akun yang didebet jumlahnya harus sama dengan akun yang dikredit, maka neraca saldo pun harus sama jumlahnya antara kolom debit dengan kolom kredit. Dalam contoh ini adalah Rp51.400.000. Oke, supaya konten saya tidak terlalu panjang, video selanjutnya kita akan membahas tahap selanjutnya dari siklus akuntansi, yaitu penyelesaian siklus pada akhir periode yang mencakup penyesuaian dan penutupan akun serta penyusunan laporan keuangan.